rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan bagi Bapak calon guru penggerak SMP 1 Pagaden mendapat kesuksesan. Amin. Salawat serta salam semua tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada para keluarga, para sahabatnya, juga sampai kepada kita selaku umatnya yang harap selalu ridha Allah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tepat hari ini saya ditugaskan untuk membuka acara ini karena memang ada satu kegiatan pasti ada satu tindak lanjut. Dan di sini mengenai judul adalah diseminasi materi budaya positif. Tentunya berbagai positif yang harus kita lakukan. Positif berpikir, positif berkarya, positif dalam segala hal, sehingga menjadi kita bisa bertambah ilmu yang positif. Nanti akan dipaparkan oleh teman-teman kita. Maksud dan tujuan dari pertemuan ini adalah kita ingin meningkatkan segala sesuatu yang positif, tanggap terhadap segala sesuatu yang akan menjadi tujuan. Terima kasih Bu Eti, saya izin buka masker untuk Ibu. Ya, sebelumnya puji syukur alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mendiseminasikan mengenai budaya positif. Mungkin di sini ringkasan tadi sudah cukup menarik dari Bu Eti. Di sini saya akan menerangkan budaya positif di kelas. Nah, ini budaya positif dengan keyakinan di kelas. Budaya positif keyakinan di kelas ini nah, di sini tadi Bu Eti menyebutkan merdeka. Merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat perintah diri sendiri. Jadi sebelum memerintah kepada orang lain, kita harus cakap diri terhadap diri sendiri. Nah, di sini adalah lingkaran dalam artian di sini budaya positif itu mengandung mulai dari lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, di sini satu keterlibatan, jadi budaya positif itu mencakup semuanya. Tadi Bu Eti sudah menyampaikan ada beberapa hal tentang budaya positif. Nah, di sini saya akan mengambil tentang keyakinan di kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Nah, di sini kita harus tahu kalau misalkan dalam mengendarai bermotor kita harus memakai helm dengan keyakinan diri bahwa helm itu bisa menyelamatkan dari hal yang tidak diinginkan, dalam artian kecelakaan. Terus mengapa juga kita mengikuti peraturan 3M, di mana kita di masa pandemi ini memang protokol kesehatan harus dipatuhi, dalam artian menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap memakai masker. Nah, di sini saya melakukan budaya positif di kelas 8B karena itu sudah kemarin dilakukan antara keyakinan kelas antar siswa dan guru. Ternyata keyakinan kelas yang diharapkan, kesepakatan kelas oleh peserta didik di kelas 8B, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi keyakinan kelas ini dilakukan antara pihak dari guru dan pihak dari siswa, bagaimana keinginannya. Ternyata kami juga murid yang sangat dalam belajar juga, itu sudah saya sampaikan di kelas 8B. Waktu itu saya
juga sama wali kelas untuk memberikan apresiasi terhadap peserta didiknya. Nah, ini contoh-contoh peraturan di kelas. Selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Ini artinya, ini salah satu contoh, berarti si anak itu harus tanggung jawab. Tanggung jawab, misalkan sudah meminjam, kembalikan lagi kepada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, ini peraturannya. Tapi kalau keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan seterusnya. Ini juga di dalam diri itu kebutuhan dasar manusia itu mulai dari superpower, powernya adalah kekuatan di dalam diri, belonging adalah rasa yang ingin tahu atau dengan cinta. Kita juga membutuhkan permainan atau bahagia di dalam diri dan kebebasan. Kebebasan tadi sudah dalam artian adalah merdeka belajar itu bagaimana, dan arti merdeka itu sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Berikutnya adalah materi tentang restitusi. Nah, apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini jadi mengembalikan kepercayaan terhadap peserta didik atau kepada murid. 9 ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Yang berikutnya, restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang membuat salah pada. Nah, ini saya sudah melakukan. Di sini kebetulan waktu saya lagi di ruang guru terjadi keributan di kelas 9G. Pas pelajaran pendidikan agama Islam. Di situ Pak Tisna menceritakan kronologinya, di mana sedang pembelajaran si anak lemparan-lemparan masker bekas, sehingga saya membuat praktik restitusi. Kebetulan saya sudah pembelajaran mengenai segitiga restitusi, sehingga dari situ pengambilan apa maksudnya dan bagaimana. Itu juga ada contoh beberapa hal. Kalau misalkan murid tertidur di kelas, apa yang harus tindakan? Jadi tindakan untuk restitusi itu menanyakan ke peserta didik ada apa sebenarnya sehingga dia tertidur di kelas. Jadi tidak dengan kenapa tidur di kelas, maju ke depan, tidak begitu lagi. Saya pun lagi berusaha untuk membudayakan positif di dalam diri, karena untuk mengembangkan guru penggerak ini. Saya juga pernah konsultasi dengan teman CGP. Ini saya kayaknya masih belum, harus sabar Pak Hen. Ini adalah proses dari situ. Jadi saya juga lagi melakukan untuk lebih bersembah kepada peserta didik, dalam artian di sini kemauan peserta didik itu apa dan bagaimana. Nah, ini adalah segitiga restitusi, di mana validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin ada pertanyaan sebelum ke yang lainnya. Terima kasih. Ya, mungkin nanti secara berjalan saja karena waktu juga nanti untuk
meringkas semua permasalahan dalam artian semua yang berhubungan antara apa yang disampaikan oleh Bu Eti dan saya. Terima kasih. Kalau misalkan belum ada yang mau ditanyakan dulu, tidak ada? Ya, Bu Tati, mangga. Jadi kan judulnya budaya positif di kelasnya. Kalau yang aku rasakan sendiri mengenalkan budaya positifnya susah banget. Ditanya menjawab, gitu ya. Ditanya hal-hal yang sepele aja, mereka tidak mau, banyak yang tidak mau menurut. Nah, itu harus seperti apa sih? Kalau pengalaman saya, apa? Menemukan Ya. budaya positif. Nah, itu sebenarnya dari awal, dari pas pembelajaran kita harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi kesepakatan dalam artian anak bagaimana, guru juga bagaimana, nanti tertuang, nanti diumumkan. Jadi antara peserta didik dengan guru memberi kesepakatan kelas, sehingga kayak yang tadi saya akan saling menolong, akan saling menyayangi dan sebagainya. Kalau misalkan masih ada hal-hal yang dilanggar, itu harus pendekatannya lebih intens. Dalam artian si anak itu diwawancara, ada apa sebenarnya, tujuannya kenapa dan sebagainya, hingga terjadi keterbukaan si anak itu. Mungkin untuk belajar ke sana kita perlu proses dan kita harus saling bekerjasama antara peserta didik dengan guru-guru yang ada di sekolah ini. Jadi kita harus bersama-sama untuk mencapai ke budaya positif sekolah itu. Jadi dalam hal di sini dari hati-hati ke hati, misalkan dari pulang sekolah si anak itu dipanggil, ditanya dan melibatkan biasa dengan guru BPPK. Itu nanti kalau misalkan si anak merasa malu, itu akan lebih clear kalau misalkan guru mata pelajarannya itu menanyakan hal-hal yang lebih positif. Misalkan, kenapa kamu tidak bisa berbicara di kelas, alasannya kenapa. Nanti setelah terbuka, nanti terjadilah antara si murid dan guru itu keterbukaan. Mungkin itu. Ada yang lain lagi? Nah, kalau misalkan semua mata pelajaran memang harus melibatkan pertama wali kelas dan berhubungan dengan orang tua siswa. Itu juga tidak luput dari pengelolaan guru BPPK dan terutama untuk bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mudah-mudahan paham. Kalau syukur-syukur sih tidak. Jadi nanti kita bisa berdiskusi untuk selanjutnya untuk memberdayakan budaya positif di sekolah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak ada tugas, jadi pengen tahu kesepakatan kelas yang diinginkan di dalam kelas itu kamu bagaimana? Jadi misalkan kayak tugas, kayak apa, kamu kayaknya bagaimana? Saya dimulai dari bilang silakan tulis keinginan di kelas itu bagaimana. Pengennya bagaimana? Ya, anak perempuannya sini berapa? Jadi keinginan di kelas ini misalkan kamu keyakinannya pengen saling menghormati, bekerja sama, misalkan tugas tidak terlalu berat, kesepakatan di kelas tidak ribut dan sebagainya. Kalau misalkan tidak mengerjakan tugas, kasih tugasnya apa? Sini kan, sini neng.
Ya, terima kasih anak-anak untuk misalkan ini Bapak ambil dari berbagai pendapat teman, mungkin misalkan kalian ada yang menambahkan silakan. Jadi di sini Bapak insya Allah akan sering memberikan contoh-contoh. Terus di sini yang diharapkan dengan teman kamu itu dikala lagi pembelajaran tidak bercanda. Terus teman kamu juga menyatakan tidak ribut, adanya kerjasama. Jadi kerjasama di sini adalah bila ada masalah dengan pembelajaran maka kalian harus menanyakan kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, misalkan tidak mengertinya di mana. Jadi kalian bisa kerja sama. Nah ini yang diharapkan bila ada guru yang tidak hadir, jadi kalian jangan ribut tapi mengerjakan apa yang disampaikan. Misalkan larinya ke bikin resume di kelas. Baik anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.